pagi Ibu Guru. Selamat pagi Pak. Baik, hari ini Ibu Guru kita akan melakukan pendampingan individu satu. Di sini tujuan pendampingan individu atau tema pendampingan individu kita hari ini adalah mengadakan refleksi awal kompetensi guru penggerak. Jadi hari ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah akan melaksanakan refleksi atau diskusi terkait 1 bulan terakhir yang sudah Ibu lakukan itu bersama pembelajaran daring bersama fasilitator. Untuk hari ini, fokus pendampingan hari ini ada 4. Yang pertama itu kita akan mendiskusi tentang belajar daring, dan yang kedua itu akan refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga itu diskusi pembuatan tentang kerangka portofolio, dan yang keempat itu diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri yang dimiliki oleh kompetensi guru penggerak. Baik, mungkin saya ingin menanyakan kepada Ibu, proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini berarti Ibu Kepala Sekolah sudah melaksanakan pembelajaran daring ini 1 bulan, yaitu sudah masuk di modul berapa sekarang Ibu? 1.2, berarti sudah melewati 1.1 dan sudah melewati dan masuk di modul 1.2. Setelah apa yang Ibu pelajari selama 1 bulan ini, capaian seperti apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran daring, dari modul mungkin mulai dari awal masuk modul 1 dan baru mau memasuki modul 1.2. Mungkin saya persilakan. Terima kasih Pak pengajar praktik Pak Yon Editani. Terima kasih atas kunjungannya dan mendampingi saya hari ini. Sama-sama. Saya sudah mengikuti kegiatan lebih kurang 1 bulan dan berawal dari kegiatan daring yang dimulai dengan pembukaan kegiatan guru penggerak, dan saya cukup senang ketika terpilih menjadi bagian dari kegiatan ini karena saya merasa bahwa selama ini banyak hal yang ingin saya tahu dari kegiatan guru penggerak itu, sehingga saya berjuang bagaimana supaya bisa berhasil, dan dengan seizin Tuhan saya juga bisa mengikuti kegiatan ini. Dan saya pelajari bahwa mempelajari setiap modul itu dengan alur merdeka yang benar-benar baru bagi saya. Kegiatan daring ini dimulai dari diri, bagaimana saya refleksi untuk modul 1.1, membaca semua materi, dan sebelum masuk ke materi modul 1.1 kami awali dengan pretest. Kemudian dalam mulai dari diri itu ada refleksi, ada berbagai pertanyaan kemanti, pertanyaan yang membuat kami sebagai calon guru penggerak untuk berpikir, sepertinya ada tantangan, kira-kira selanjutnya apa yang akan dilakukan dalam kegiatan ini, begitu Pak. Lalu ada kegiatan juga eksplorasi konsep. Kami juga bertemu dengan fasilitator yang mengarahkan dalam ruang kolaborasi itu, Pak Hendi mengarahkan kami. Lalu di dalam kegiatan daring itu cukup ada interaksi yang bagus, baik saya dan fasilitator, saya dan teman-teman dalam kelompok ruang kolaborasi tersebut, dan banyak hal saya dapatkan. Saya merasa bahwa walaupun secara daring tetapi ternyata hal yang sangat-sangat membawa perubahan. Lalu melanjutkan dengan berkolaborasi, kerja kelompok dengan teman-teman di ruang kolaborasi, saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Lalu ada hal-hal baru yang dapat saya petik yang bisa saya terapkan untuk diri saya, perubahan filosofi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena selama ini berjalan tetapi belum sepadan, belum sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk sementara itu saja Bapak.
Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah karena telah mengikuti pembelajaran daring selama 1 bulan dan saya sangat mengapresiasi karena Ibu sudah mengikutinya dengan baik. Dan mungkin di sini ada satu pertanyaan lagi tentang dukungan ekosistem sekolah yang ketika Ibu melaksanakan pembelajaran calon guru penggerak ini seperti apa dukungan dari sekolah itu ekosistemnya. Baik, terima kasih Pak Edi. Dukungan dari sekolah cukup bagus. Berawal dari ketika saya mendaftar, saya masih di sekolah lama, tetapi dukungan teman-teman guru juga sangat luar biasa. Di situ saya melihat bentuk dukungan mereka bukan karena saya sebagai kepala sekolah, tapi mereka juga belajar, dari kami sama-sama belajar tentang mendukung. Nah, ketika di sekolah sini dukungan teman-teman guru, warga sekolah cukup bagus. Mereka tahu saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Mereka mendukung, ada mendukung melalui dukungan memberi semangat. Lalu ketika saya mempersiapkan diri untuk aksi nyata juga teman-teman mendukung, juga ketika mempersiapkan pendampingan individu sangat mendukung. Jadi ekosistem sekolah sangat-sangat mendukung kegiatan saya yang akan berlangsung sampai 6 bulan ke depan. Oke, baik. Baik Ibu, sekarang kita masuk di bagian inti pendampingan. Di sini kita akan melaksanakan diskusi yaitu tindak lanjut hasil lokakarya orientasi kemarin, karena kita sudah melakukan lokakarya 0 atau lokakarya orientasi. Jadi hari ini saya ingin menanyakan tindak lanjut dari hasil kemarin. Mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu saat ini? Mungkin sebelum Ibu memulai kemarin yang ketika kita lokakarya orientasi itu, mungkin Ibu sudah menyampaikan kekhawatiran sebelum memasuki calon guru penggerak ini. Mungkin sudah berpikir, nanti saya harus seperti apa, fasilitas yang saya gunakan mungkin kurang lengkap. Mungkin sudah banyak yang berpikir, tapi saat ini Ibu sudah menyelesaikan itu selama 1 bulan. Dan yang ingin saya tanyakan itu bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu saat ini ketika sudah menyelesaikan 1 bulan itu bersama fasilitator. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Harapan saya setelah menjalani proses ini selama 1 bulan lebih, saya memiliki harapan bahwa saya harus mengadakan perubahan. Berubah pertama pada diri saya, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah, dan saya ingin sekolah saya itu berbeda. Ingin berbeda dari sekolah-sekolah lain yang belum memiliki guru penggerak. Dan saya punya harapan agar filosofi Ki Hajar Dewantara itu bisa kami terapkan bersama dengan rekan-rekan guru dan tata usaha dan juga siswa. Dan saya ingin menerapkan bahwa guru-guru benar-benar berpihak pada peserta didik dan berkolaborasi, karena peserta didik itu adalah subjek kita sebagai anak bangsa yang dititipkan kepada kita, dan mereka sudah memiliki minat dan bakat, yang sudah memiliki kodrat alam, kodrat zaman sesuai dengan perkembangannya, dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, itu harapan saya agar apa yang menjadi mimpi dari Ki Hajar Dewantara juga dapat kita terapkan di sekolah ini. Yang berikut yang menjadi kekhawatiran saya adalah, harapan saya itu ada, tetapi kekhawatirannya bagaimana perjalanan ini ketika kita berproses bersama dengan teman-teman yang ada di sekolah dan juga yang di luar sekolah, yaitu orang tua, komite, dan pemerintah setempat, menjelaskan dengan lebih baik. Mungkin waktu mereka kurang ketika kami ingin berbagi, mungkin mereka memiliki kesibukan atau mereka belum menerima perubahan. Jadi yang paling utama adalah kesiapan menerima perubahan itu sendiri.
Terima kasih, Pak. Baik, berarti dengan pembelajaran proses yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan ini, berarti ada banyak hal yang perubahan dan banyak hal yang Ibu dapatkan dari pembelajaran daring 1 bulan, terutama tentang penerapan filosofi. Dan itu memang sasarannya pada peserta didik, dan Ibu coba untuk membagikan itu kepada rekan-rekan sejawat guru dan mungkin lainnya yang ada di lingkungan sekolah. Di sini tadi kan saya menanyakan yaitu tentang kekhawatiran Ibu yang sebelumnya, tapi itu akhirnya sudah dilaksanakan pembelajaran daring dan akhirnya mendapatkan salah satu ilmu, yaitu tentang filosofi Ki Hajar. Di sini lagi yang saya tanyakan lagi, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran daring ini gitu. Apa yang Ibu pikirkan sebelumnya? Waktu itu kan sebelum Ibu tahu apa tentang Ki Hajar Dewantara, filosofinya apa yang Ibu khawatirkan sebelum ini, sebelum ikut kegiatan guru penggerak ini, yang Ibu khawatirkan itu seperti apa? Baik, terima kasih, Pak. Oh ya, jadi sebelum saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya mendaftar dan saya membayangkan bahwa pasti agak sulit begitu, apalagi kalau saya dengar cerita pengalaman dari teman-teman bahwa waktu kita cukup tersita, pekerjaan pokok kita akan terganggu, dan kadang kita deadline tugas seperti itu kekhawatiran saja. Saya berpikir bisa tidak saya mengikuti itu, bisa tidak saya mengikuti proses pendidikan guru penggerak, karena saya tahu berbeda, pendidikan guru penggerak ini pasti berbeda secara daring itu pasti, dan saya khawatir saya mampu tidak menjawab tantangan dari fasilitator, dari pengajar praktik, atau tugas-tugas yang tentunya akan tidak pernah dapatkan sebelumnya begitu. Sehingga kekhawatiran itu membuat saya berpikir juga saya cukup takut, bukan cuma khawatir, saya takut. Tapi akhirnya saya ketika sudah nama keluar untuk mengikuti pendidikan itu, dengan bimbingan yang luar biasa dari secara daring maupun ketika kita lokakarya itu, saya rasa saya cukup dituntun dan diperhatikan. Ternyata walaupun ada kekhawatiran, tetapi dukungan dari teman-teman fasilitator dan pengajar praktik dan teman-teman sejawat itu sangat-sangat luar biasa begitu, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, karena mungkin dengan kekhawatiran Ibu sekarang sudah bisa melaksanakan dan sudah bisa tahu, bisa menjawab kekhawatiran kemarin, bahwa sebenarnya kegiatan ini tidak terlalu tidak terlalu mengganggu kita punya saat pekerjaan, dan biasanya pertemuan bersama fasilitator yaitu daring itu biasanya di luar jam kerja, jadi tidak punya waktu-waktu tertentu, dan kita juga diberikan untuk mengerjakan tugas pada pembelajaran daring itu tidak harus wajib dalam waktu secepatnya, tapi diberikan kebebasan dan waktu supaya calon guru penggerak punya waktu juga di saat mengerjakan itu. Saya rasa itu tidak menjadi masalah buat Ibu ya. Oke, baik. Apa saja di sini yang saya ingin tanyakan lagi kepada Ibu? Mungkin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran daring 1 bulan ini, dan harapan, kekhawatiran sebelum pembelajaran daring tadi Ibu sudah memberitahukan, dan itu sudah bisa diatasi, dan ternyata Ibu sudah mempunyai harapan dan sudah menemukan apa ilmu yang baru ketika dalam 1 bulan ini bersama fasilitator. Hanya di sini saya ingin menanyakan lagi harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini. Apa harapan Ibu yang sudah terwujud dalam pembelajaran 1 bulan ini, dan adakah harapan baru yang akan Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Gitu. Jadi Ibu sudah berjalan 1 bulan ini, yang saya ingin tanyakan apa harapan Ibu tentang pembelajaran 1 bulan ini, dan apa harapan baru yang harus
yang ada yang Ibu lakukan ketika untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Mungkin silakan. Baik. Terima kasih Pak. Harapan-harapan itu sudah tercapai. Yang pertama itu saya lebih memahami proses pembelajaran daring melalui alur Merdeka. Kemudian saya juga ada perubahan dalam diri saya bahwa harapan saya untuk berpusat pada peserta didik itu sudah tercapai, dan itu saya terapkan berbagi dengan rekan-rekan guru, baik melalui WA group atau pertemuan KKG mini yang kami lakukan dalam beberapa hari ketika belum melaksanakan masuk sekolah. Kami mengambil waktu 1 minggu 1 kali berbagi dengan teman-teman. Kemudian bahwa apa yang ingin dirubah itu sudah tercapai, dan harapan kedepannya itu bagaimana komunitas sekolah ini lebih berpihak kepada, yang paling utama berpihak kepada peserta didik, dan benar-benar kami sebagai guru harus lebih memahami latar belakang dari siswa kami, sehingga benar-benar hasil dari pembelajaran saya 1 bulan ini benar-benar diterapkan secara sesuai dengan tangga fasenya, dan pelan-pelan akan berbagi dengan rekan-rekan, dan pelibatan siswa itu juga sangat penting supaya dia berhubungan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, paling tidak menuntun dan menghamba kepada siswa itu juga sangat penting bagi saya. Itu harapan saya. Oke, baik Ibu. Dan dukungan rekan-rekan guru terkait pembelajaran daring, mungkin yang selama ini Ibu lakukan, dukungan dari rekan-rekan guru tentang pembelajaran daring itu seperti apa Ibu? Ya, dukungan rekan-rekan guru memberi semangat yang pertama. Yang kedua, mereka juga ya dukungan bantuan jika ada hal yang sulit saya selesaikan, saya kurang memahami untuk ada 1-2 hal yang kurang saya paham, saya biasanya bertanya kepada rekan-rekan guru untuk kami saling membantu. Begitu. Oke, berarti rekan-rekan guru juga sangat mendukung kegiatan Ibu ya dalam pembelajaran daring. Baik Ibu, di sini kita lanjut di tindak lanjut hasil pembelajaran. Tadi kita sudah membahas bahwa Ibu sudah melaksanakan terkait modul 1.1 dan sudah baru masuk di modul 1.2. Di sini saya akan menanyakan atau melakukan diskusi bersama Ibu tentang implementasi perubahan di ruang kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di modul 1 itu mungkin Ibu sudah mempelajari tentang bagaimana filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan itu Ibu harus melaksanakan itu, menerapkan itu di sekolah maupun di dalam kelas. Dan di sini saya ingin menanyakan berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara, apa perubahan yang Ibu lakukan di kelas ataupun di sekolah agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar tersebut. Jadi mungkin saya akan ulangi, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sudah Ibu pelajari di modul 1.1, apa perubahan yang dilakukan oleh Ibu di sekolah ataupun di ruangan kelas itu yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Silakan. Baik, terima kasih. Perubahan yang saya lakukan di sekolah ataupun di dalam kelas adalah saya saya sedikit menerapkan alur Merdeka itu sendiri. Saya mulai berefleksi pada diri saya sendiri, bagaimana
ketika saya sudah belajar tentang pemikiran Ki Dewantara, lalu bagaimana saya berefleksi bisa tidak saya terapkan. Kemudian saya berbagi dengan rekan-rekan, berkolaborasi, berkonsultasi dengan mereka bagaimana jika ada pembelajaran pemeruan seperti ini dan saya ingin terapkan, dan juga berbagi kepada teman-teman. Dukungan mereka juga sangat-sangat saya butuhkan. Kemudian saya membuat model pembelajaran, strategi-strategi yang berbeda. Jika sebelumnya semuanya berpihak kepada saya, semua saya punya mau harus diikuti, saya sebagai sumber, satu-satunya sumber, tapi akhirnya kebetulan saya juga membantu di kelas 5. Saya berpikir bahwa metode dan strategi itu benar-benar berpihak kepada siswa, sehingga tujuan pembelajarannya, skenario pembelajarannya juga saya terapkan yang berpihak kepada siswa. Lalu pelibatan siswa melalui kelompok dan diawali dengan memberitahukan tujuan pembelajaran, memberitahukan skenario apa yang harus dilakukan, lalu membagi kelompok dengan cara-cara yang lebih menyenangkan kepada siswa. Dan di situ juga saya melibatkan guru untuk mendampingi sehingga ada pembelajaran yang kami ambil bersama gitu Pak. Lalu sebelum memulai segala sesuatu, saya selalu mengarahkan, sudah menjadi kebiasaan karakter anak-anak itu, religiusnya, bagaimana mereka harus berdoa, beribadah sesuai agama mereka masing-masing. Kemudian secara disiplin masuk ke kelas, dan berbagai hal yang akhirnya tujuan itu betul-betul tercapai melalui proses pembelajaran itu. Dan saya melihat bahwa ketika berbagi dengan rekan guru dan siswa ada sedikit kemajuan. Siswa merasa lebih bebas, lebih merdeka untuk berinteraksi dalam kelas. Mereka tidak takut untuk bertanya dan mereka tidak takut melakukan kesalahan. Ketika ada hal-hal yang keliru, biasanya saya menuntun mereka, membimbing mereka dengan dibantu juga rekan-rekan guru yang mendampingi saya. Lalu saya juga melibatkan siswa yang pemahamannya lebih untuk menjadi tutor sebaya bagi rekan-rekannya. Oke, baik Ibu. Di sini ketika Ibu menjelaskan itu, saya betul-betul sangat mengapresiasi, dan mungkin ada lagi yang pertanyaan yang menjadi pemikiran saya itu, apa pembelajaran apa saja yang Ibu dapatkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu sehingga mendorong dengan keras Ibu ini untuk bisa melakukan perubahan ini, gitu. Apa saja pembelajaran apa gitu yang sampai Ibu bisa melakukan perubahan yang banyak ini di sekolah, dan mengikuti tentang filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, baik, terima kasih Pak. Pembelajaran yang mendorong saya untuk melakukan perubahan itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri yang selama ini sepertinya terlupakan. Terutama guru harus mendorong, guru harus mendampingi, guru harus menuntun, guru harus menghamba, dan guru harus benar-benar berkolaborasi yang akhirnya berpihak pada peserta didik. Dan peserta didik adalah tujuan utama kita. Tujuan utama kita, dan walaupun peserta didik adalah tujuan utama kita, bukan berarti apa yang kita mau harus kita tuangkan seluruhnya, tetapi bagaimana siswa yang sudah memiliki modal utama lah, saya bilang, bagaimana kita menuntun mereka, lalu juga dengan tetap memperhatikan kearifan lokal itu sendiri, sosial budaya, kodrat alam, dan kodrat zaman dari siswa. Sehingga perubahan itu sangat-sangat penting dan mendorong saya untuk melakukannya, baik di kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Oke, Ibu. Bagaimana respon peserta didik ataupun rekan-rekan guru ketika Ibu melakukan perubahan tersebut? Baik, respon mereka cukup positif,
tetapi ada juga yang masih bingung atau belum menerima. Ya seperti tadi saya bilang, masing-masing punya cara menerima berbeda-beda, dan itu juga bagus supaya saya jangan cepat senang. Bagaimana saya berpikir teman-teman dan siswa yang belum mau berubah, belum menerima perubahan itu sendiri, bagaimana saya menuntun dan strategi apa lagi, mungkin saya berefleksi. Refleksi ini kira-kira bagaimana menghadapi teman-teman yang sudah mendukung, bagaimana menghadapi teman-teman guru dan teman-teman siswa yang belum mau menerima dan bahkan ada yang acuh. Nah, itu yang menjadi refleksi bagi saya. Tapi sebagian besar sangat antusias dan positif menerima perubahan yang dilakukan. Oke, mungkin itu juga uh, hal yang baru buat mereka, dan mereka harus banyak memberikan, ibu harus banyak memberikan pemahaman kepada mereka, terutama tentang filosofi ini, dan mungkin kedepannya mereka juga akan bisa menerima itu. Jadi mungkin pertanyaan berikut ini, setelah apa yang ibu lakukan selama ini di sekolah, mungkin apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa yang harus diperbaiki ke depan? Gitu. Baik, terima kasih Pak. Terkait hal baik, ada perubahan tingkah laku, perubahan karakter baik dari guru maupun dari siswa, dibuktikan dengan tanpa tekanan, tanpa pemaksaan, mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan selalu merasa bangga ketika mereka bisa merubah sedikit dari apa yang kita pelajari bersama. Kemudian sudah ada ide-ide bagaimana lebih melibatkan peserta didik dan lebih berpusat pada peserta didik. Itu dari guru-guru. Kalau dari siswa mereka cukup senang. Mereka juga sepertinya kalau kami belum datang ke sekolah, kami belum masuk ke kelas, mereka cari, mereka rindu untuk kami berbagi, dan mereka bertanya apa ada hal baru lagi yang bisa diterapkan, atau bagi anak-anak yang tadi kita sudah tuntun yang belum menerima, mereka juga sudah termotivasi untuk mencoba hal itu sebelumnya, dan mereka selalu mencari guru-guru mereka, walaupun itu bukan guru kelas yang mengajar di kelas mereka, tetapi semua guru dianggap sebagai teman, sebagai sahabat yang akan menolong mereka. Jadi perubahan positif itu terjadi, Pak. Oke, baik Ibu. Berikut di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu, apakah Ibu sudah tuangkan hasil jurnal refleksi mingguan terkait aksi nyata modul 1.1 yang aksi nyata mingguannya? Baik, untuk jurnal refleksi di mingguannya saya sudah laksanakan. Oke, baik. Nanti mungkin aksi nyata 1.1 itu mungkin Ibu sudah nanti bisa upload di portofolio digital supaya itu bisa jadi bahan. Nanti tinggal saya sebagai pengajar praktik untuk mengambilnya, dan saya juga bisa mengikuti, dan di situ juga saya akan membuat laporan untuk di saat pendampingan ini, apakah aksi nyata Ibu sudah dilakukan atau belum. Oke, baik Ibu ya. Oke, baik Ibu Guru. Di sini kita akan masuk tentang pembuatan kerangka portofolio. Di sini mungkin kemarin ketika lokakarya orientasi sudah dibahas tentang portofolio yang akan dibuat oleh calon guru penggerak berdasarkan buku panduan. Di sini tindak lanjutnya saya ingin menanyakan kepada Ibu, media apa yang Ibu sudah gunakan dalam menggunakan atau membuat portofolio digital itu? Baik, terima kasih. Media yang saya gunakan adalah Google Site. Oke, baik. Komponen apa saja yang Ibu akan tuangkan di dalam portofolio digital itu? Di situ diawali dengan saya login dulu, kemudian profil saya sebagai pengguna Google Site itu, lalu urut-urutannya bagaimana saya
memulai dengan beranda atau home, kemudian dimasuk selanjutnya dengan apa yang ingin kita muat di situ, apakah gambar, apakah cerita dan lain. Tetapi yang saya utamakan adalah terkait dengan kegiatan saya sebagai calon guru penggerak. Dan itu semua saya lakukan karena tuntunan dan bimbingan dari ketika kita lokakarya, dan juga secara kita berkonsultasi. Saya selalu bertanya kepada pengajar praktik, kepada teman-teman calon guru penggerak bagaimana menggunakan itu. Kemudian di situ ada saya mencoba mengisi alur merdeka itu mulai dari diri, lalu mulai dari diri saya mengupload kegiatan-kegiatan saya melalui link atau yang ada di Drive atau yang ada di gambar-gambar saya. Kemudian selanjutnya juga di setiap alur itu dielaborasi kolaborasi, koneksi antar materi, jurnal mingguan, demonstrasi kontekstual sampai dengan aksi nyata, semuanya saya tuangkan supaya menjadi portofolio bagi saya jika saya membutuhkan satu waktu saya membutuhkan, dapat saya lihat kembali dan atau saya berkonsultasi dengan pengajar praktik bagaimana jika ada hal yang perlu diperbaiki gitu. Dan sesudah itu saya mempublikasikan agar dapat dipantau oleh semua orang termasuk dari kementerian. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Mungkin Ibu sudah melakukan dan mengerjakan sesuai dengan buku panduan ketika mengupload tugas-tugas ataupun identitas yang harus Ibu buat itu di dalam portofolio digital. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan kenapa portofolio digital ini wajib digunakan oleh calon guru penggerak, karena ketika nanti pada akhir sesi Ibu mengikuti kegiatan guru penggerak ini, semua yang Ibu upload di dalam LMS, yaitu tentang tugas, tentang apa saja yang terupload di dalam LMS, itu dia akan menghilang dan akan terkunci. Jadi dengan adanya portofolio digital, jadi kegiatan Ibu selama pembelajaran diklat untuk calon guru penggerak ini semuanya itu tertera ada di dalam portofolio digital. Jadi ketika Ibu mau mengambilnya untuk melakukan aksi nyata atau menerapkan itu di sekolah, tidak perlu lagi membuka LMS, karena ketika membuka LMS itu dia sudah terkunci gitu. Nah, karena ada waktu limitnya di LMS itu. Jadi disinilah portofolio digital ini digunakan ketika Ibu membutuhkan, mungkin ingin menerapkan tentang bagaimana filosofi untuk 6 bulan, 7 bulan ke depan, bagaimana untuk menerapkan pengajaran yang menuntun, bukan menuntut. Setidaknya semua ada di dalam portofolio digital. Jadi itu adalah dompet kita. Jadi itu juga nanti bisa digunakan oleh guru-guru ketika melaksanakan pembelajaran. Jadi mereka tidak perlu lagi dengan menggunakan Google Drive. Karena di Google Drive ini dia kapasitasnya paling tidak hanya 100 GB untuk akun belajar ID. Sedangkan akun kontak dia hanya 15 GB. Jadi dengan adanya Google Site ini sangat menolong kita untuk kita menyimpan apa semua yang berkaitan tentang dunia pendidikan, dengan proses pembelajaran, maupun dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tujuannya kenapa ini dimasukkan ke dalam guru penggerak ataupun kegiatan ini wajib Bapak Ibu atau Ibu guru untuk mengupload itu kepada portofolio digital, karena supaya ke depannya tugas-tugas yang diupload itu bisa dilihat kembali gitu. Jadi kalau LMS ini kan ada dia punya waktu senggangnya. Jadi ketika nanti mungkin Ibu sudah masuk di Lokakarya 7 atau Lokakarya 6 yang terakhir itu, pasti yang Lokakarya di bawah itu yang pendampingan di bawah dia sudah terkunci. Jadi tidak bisa lagi kita cek itu tugas-tugas yang kemarin. Jadi itu fungsinya kenapa portofolio digital ini harus dilakukan dan harus dimanfaatkan. Bisa Ibu ya? Oke,
Di sini kita masuk di dalam peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Waktu lokakarya orientasi itu mungkin saya sempat membagikan template tentang kompetensi guru penggerak, dan ada beberapa kompetensi guru penggerak yang tertera di dalam template tersebut. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu terkait kompetensi ini. Yang dari beberapa kompetensi yang Ibu mungkin sudah lalui dan sudah membaca maupun sudah menjalankan, kompetensi apa yang menurut Ibu sudah baik dan itu Ibu mungkin sudah baik dan sudah melakukan gitu. Silakan. Baik, terima kasih. Dari kompetensi itu yang sudah baik dan sudah saya lakukan, ya saya sudah mandiri, sudah bisa menjadi pemimpin bagi teman-teman. Dalam hal ini pemimpin bukan meminta, tapi sebagai rekan berbagi. Kemudian saya juga sudah lebih berpihak kepada peserta didik. Pola pikir saya sudah lebih berpihak ke peserta didik. Kemudian yang paling penting itu kompetensi untuk berkolaborasi. Ya, berarti salah satu kompetensinya adalah kepemimpinan dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu merasa bahwa itu sudah baik dan mungkin selama ini itu juga berjalan karena Ibu guru juga sebagai selaku kepala sekolah. Jadi bagaimana memimpin proses pembelajaran itu supaya berjalan dengan baik. Ya, Bapak. Baik, untuk kompetensi yang perlu ditingkatkan, yang menurut Ibu masih harus Ibu tingkatkan, itu kompetensi apa Ibu? Baik. Kalau menurut saya kompetensi yang harus saya lebih tingkatkan itu inovatif dan reflektif. Saya harus meningkatkan sesuai dengan perkembangan yang ada, bagaimana saya lebih banyak berefleksi untuk melakukan satu inovatif yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah kami. Itu contohnya seperti apa? Contohnya melakukan sesuatu saya harus berefleksi dulu, memulainya dengan sebelumnya seperti pretest lah istilahnya, kemudian menerapkan, lalu hasilnya saya harus berefleksi kepada diri saya dengan rekan sejawat, menerima umpan balik, kemudian dengan siswa. Lalu inovatif itu bagaimana dengan situasi sekolah kami, hal-hal inovatif itu yang harus bersaing di era global ini, itu yang harus saya tingkatkan lagi, Pak. Oke. Berarti kompetensi pengembangan diri namanya. Ya, baik, berarti mungkin bagaimana cara Ibu mengembangkan diri Ibu ataupun peserta didik dan rekan-rekan guru terkait dengan pengembangan inovatif ataupun dengan zaman sekarang ini, dengan sesuai dengan kodrat. Baik, saya sangat memberikan apresiasi kepada Ibu yang sudah memberikan jawaban mulai dari menjelaskan tadi tentang portofolio digital dengan tugas yang Ibu sudah lakukan. Berikut lagi dengan peta posisi diri, yaitu kompetensi yang Ibu sudah laksanakan dan Ibu ingin tingkatkan. Di sini mungkin di bagian akhir saya juga akan melakukan refleksi. Saya ingin melakukan refleksi. Mungkin ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu tentang apa pembelajaran atau ide baru Ibu dapatkan setelah pendampingan ini. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, ide baru atau pembelajaran yang saya peroleh setelah pendampingan ini adalah bahwa strategi mendampingi seseorang itu saya dapatkan, kemudian membimbing, mengarahkan ketika saya tidak memahami satu pertanyaan atau tidak mengerti cara menjawab, itu juga saya dapatkan bahwa
Bapak sebagai pengajar praktik menuntun saya dengan baik, dengan tidak menyudutkan saya, dan pembelajaran ini adalah supaya saya juga bisa melakukan hal itu kepada rekan sejawat dan anak-anak saya peserta didik. Oke, baik. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik yang sudah Ibu lakukan, terutama saat pembelajaran daring bersama fasilitator. Dan di sini mungkin saya ingin informasikan kepada Ibu, jika ada hal-hal yang terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka tidak harus via WA saja, tapi paling tidak di situ Ibu harus mencatatnya dalam jurnal komunikasi lawan LMS. Jadi ketika ada sesuatu masalah atau kendala, jadi Ibu dorang selaku CGP boleh juga nanti di dalam LMS itu ada jurnal komunikasi. Karena itu penilaian khusus ketika terjadi kendala bahwa Ibu dorang melakukan komunikasi gitu. Memang kita sudah ada HP, sudah ada WhatsApp, tinggal kita WhatsApp kalau masalah kendala. Tapi alangkah lebih bagusnya seorang CGP ketika sudah melakukan konsultasi meskipun lewat via WA, tapi Ibu juga harus menerapkan itu di dalam jurnal komunikasi lewat LMS. Karena itu salah satu penilaian yang dilakukan untuk CGP ketika dia terjadi kendala dan berkomunikasi bersama fasilitator. Bisa Ibu ya? Oke, dan mungkin produk yang ingin saya minta di Ibu adalah aksi nyata terkait penginputan dalam portofolio digital. Nanti mungkin tinggal nanti dibuat dalam PDF, nanti dikirim saya supaya saya membuat itu dalam laporan. Bisa Ibu? Maksudnya ketika saya proses portofolio itu yang di aksi nyata kan atau? Ya, tidak, dalam misalnya Ibu kirim link aja, link portofolio itu di saya. Nanti linknya itu saya buka, mungkin saya screenshot dan itu menjadi saya masukkan dalam laporan saya dalam berbentuk PDF nanti. Gitu. Bisa? Bisa. Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin pendampingan kita hanya sampai di sini saja dan sampai bertemu di Loka Karya 1. Oke, Mama. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga ya, bisa terus bekerja sama dan ditambah perubahan buat pendidikan khususnya di Sumba Barat.